kabar semuanya? Kembali lagi dengan mata kuliah pengembangan media presentasi. Pernah gak sih kalian melihat presentasi yang desain slide-nya bagus, warnanya menarik, animasinya keren, tapi saat dijelaskan justru terasa membingungkan? Disinilah pentingnya memahami general design dalam tahap persiapan presentasi. Sebelum masuk pada pembahasan materi, berikut merupakan tujuan instruksional umum dan khusus dari video ini. Adapun daftar isi sebagai susunan pembahasan dalam video ini. Sekarang kita masuk kepada pengertian general design. General design merupakan prinsip dasar dalam merancang penyajian materi agar informasi dapat tersampaikan secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh audiens. Dalam presentasi, desain yang baik tidak hanya berkaitan dengan tampilan visual, tetapi juga bagaimana materi diorganisasikan dan disampaikan kepada audiens. Dalam buku Effective Presentation dijelaskan bahwa general design factors include structural appeal and personal appeal. Artinya, general design terdiri dari dua komponen utama, yaitu structural appeal dan personal appeal. Selanjutnya ada structural appeal. Structural appeal adalah cara mengorganisasi informasi secara logis agar audiens dapat mengikuti alur materi dengan lebih mudah. Dalam presentasi, audiens tidak hanya menerima informasi, tetapi juga membangun pemahaman berdasarkan urutan penyajian yang diberikan presenter. Karena itu, penyusunan informasi yang runtut sangat penting agar audiens tidak merasa bingung selama presentasi berlangsung. Contohnya, jika presenter menjelaskan materi secara acak tanpa urutan yang jelas, audiens akan kesulitan memahami hubungan antar konsep. Sebaliknya, ketika materi dimulai dari pengertian dasar, kemudian dilanjutkan ke contoh dan penerapan, audiens dapat memahami materi secara bertahap. Structural appeal membantu audiens mengikuti alur pemikiran presenter secara lebih sistematis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip structural appeal. Structural appeal memiliki beberapa prinsip penting dalam penyusunan presentasi. Prinsip pertama yaitu menggunakan pengantar dan ringkasan. Dalam buku dijelaskan bahwa use introduction and summaries and be sure to give an overview before focusing on details. Pengantar membantu audiens memahami gambaran umum pada materi. Sedangkan ringkasan membantu audiens mengingat kembali poin-poin penting di akhir pembahasan. Prinsip kedua yaitu memberikan overview sebelum masuk ke detail materi. Audiens perlu memahami konteks dan gambaran besar terlebih dahulu sebelum mempelajari bagian yang lebih spesifik. Prinsip ketiga yaitu membagi informasi kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Hal ini penting karena otak manusia memiliki kapasitas terbatas dalam memproses informasi. Jika materi terlalu padat dan diberikan sekaligus, audiens akan lebih mudah merasa kewalahan dan sulit untuk memahami materi. Prinsip berikutnya ada menempatkan informasi penting di awal dan akhir presentasi. Audiens cenderung lebih mudah mengingat informasi pertama dan terakhir yang mereka dengar. Selain itu, presenter juga perlu memperhatikan pacing atau kecepatan penyampaian materi. Materi yang kompleks biasanya membutuhkan tempo yang lebih lambat agar audiens memiliki waktu untuk memahami informasi. Kita lanjut ke personal appeal. Selain structural appeal, presentasi yang efektif juga membutuhkan personal appeal. Personal appeal merupakan pendekatan dalam penyampaian materi yang disesuaikan dengan karakteristik, pengalaman, dan kebutuhan audiens. Dalam buku Effective Presentation dijelaskan bahwa use example that are similar to the audience. Artinya, presenter perlu menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan audiens agar materi terasa lebih relevan dan mudah dipahami. Dilanjut dengan prinsip-prinsip personal appeal. Personal appeal memiliki beberapa prinsip penting dalam penyampaian materi. Prinsip pertama yaitu menggunakan sudut pandang audiens. Presenter perlu memikirkan bagaimana audiens menerima informasi, bukan hanya bagaimana presenter ingin menjelaskan materi.
Prinsip kedua yaitu menggunakan contoh yang familiar dan dekat dengan kehidupan audiens. Contoh yang relevan membantu audiens untuk memahami konsep secara lebih konkret dan mudah dipahami. Prinsip ketiga yaitu mengaitkan materi dengan pengalaman nyata audiens. Ketika audiens merasa materi memiliki hubungan dengan kehidupan mereka, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Prinsip berikutnya yaitu melibatkan audiens melalui pertanyaan atau refleksi. Pertanyaan membantu audiens tetap fokus, berpikir aktif, dan merefleksikan pengalaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Dilanjut dengan penerapan general design dalam presentasi. General design membantu presenter menyiapkan presentasi yang lebih terarah, jelas, dan mudah dipahami. Structural appeal membantu presenter menyusun informasi secara sistematis, sedangkan personal appeal membantu presenter membangun hubungan dengan audiens. Nah, Tapers, sekarang kita jadi tahu bahwa presentasi yang efektif bukan hanya tentang desain yang menarik, tetapi juga tentang bagaimana informasi disusun dan juga disampaikan kepada audiens. Melalui general design, presenter juga belajar menyusun materi secara logis melalui structural appeal dan membangun keterlibatan audiens melalui personal appeal. Structural appeal membantu audiens memahami materi secara sistematis, sedangkan personal appeal membantu audiens merasa lebih dekat dan lebih terhubung dengan materi yang dipelajari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan semangat belajarnya. Dadah!